wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semua itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, para hadirin, para satir, para sepuh yang kami hormati, nanti kajian akan disampaikan oleh guru kita. Sebelum itu mari kita baca Quran suratul Fatihah, terkhusus untuk sanak famili keluarga kita, anak kita yang sedang sakit dan yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan Allah ampuni segala kekhilafannya. Allah terima segala amal baiknya dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Para bapak ibu, saya mau tanya jujur ya Bu, jawabnya Bu, Pak. Bapak ibu kira-kira kangen nggak nih sama guru kita yang satu ini? Oh, saya jujur kangen banget, sampai 6 bulan nggak ketemu. 6 bulan. Nih isi materinya 2 jam boleh ya Bu? Saya mohon maaf, saya tafadhol alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya Pak? Masya Allah, makin ramai masih tadi kelas ini. Mungkin sebentar lagi juga subuhnya dapat dengan jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang penuh keberkahan ini. Semoga keimanan kita senantiasa dikuatkan dan istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita juga terus mendapat curahan rahmat dan hidayah Allah sehingga menjadi lingkungan yang mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam juga tak lupa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita semuanya, menjadi tauladan kita, qudwah hasanah buat kita yang memiliki pribadi yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan mengharapkan hari akhirat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, karena kita sudah memasuki bulan Maulid, kita ingin membahas beberapa akhlak Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hari ini kita mentadaburi firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 sampai dengan 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini, terkhusus ayat yang 159, bercerita tentang keutamaan salah satu akhlak utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bima rahmatin minallahi lintalahum." Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kasih. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah umatmu akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun atas dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam setiap urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika engkau telah membulatkan tekad untuk mengambil sebuah keputusan, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas gamblang menjelaskan kepada kita bahwa karena rahmat Allah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu sifat yang sangat mulia, sifat yang kita sebut dengan kelembutan. Ternyata yang menjadi modal dasar dari sebuah akhlak yang mulia itu adalah lainul qalb, kelembutan hati. Dalam Al-Quran banyak kita temukan kalimat lain atau beberapa kata yang sepadan dengannya. Ada kalimat yang kita dengar dengan qaulan ma'rufa. Itu di dalam surah An-Nisa ayat 5. Perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Ada juga dengan kalimat qaulan sadida, perkataan yang benar. Ada lagi yang disebut dengan qaulan baligha,
perkataan yang ketika kita dengar itu membekas di hati kita. Maka ketika Rasulullah bicara satu perkataan, tidak heran jika sahabat mampu menghafal kata-kata Nabi. Kenapa? Rasulullah itu bahasanya tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan, tapi enak didengar. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, maka sahabat cepat menangkapnya. Di satu sisi memang sahabat-sahabat Nabi itu diberikan kemampuan hafalan yang bagus, tapi di sisi lain cara atau retorika bicara Rasulullah SAW gampang dan sangat mudah dipahami dan gampang diingat oleh para sahabat. Itu disebut dengan qaulan balighah, bahasa yang memiliki nilai atau berefek baik terhadap orang atau pendengarnya. Ada lagi qaulan karima. Qaulan karima ini ada dalam surah Al-Isra ayat 23. Tapi ini khusus, ayat ini khusus berbicara tentang kebaikan seorang anak, ketaatan seorang anak kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīman. Allah sudah memutuskan untuk menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu di antara keduanya masuk pada usia senja, tua, uzur mereka, fala taqul lahumā uff. Jangan engkau berkata ah atau uf. Kata orang Arab biasanya maksudnya dia malas, dia sedang tidak suka diajak berbicara. Fala taqul lahumā uff wala tanharhuma. Jangan engkau menghardik kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīma. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hanya ayat itu yang menggunakan kalimat qawlan karīma. Ada lagi yang dikenal dengan qawlan thaqīla. Perkataan yang sesungguhnya nilainya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah qaulan layyina, perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat lemah lembut di dalam Al-Qur'an itu ada dua kata yang dipakai. Ada al-lain, ada ad-dahnu. Al-lain dan ad-dahnu. Apa itu al-lain? Al-lain adalah sifat lemah lembut yang membuat orang tertarik pada sebuah kebaikan. Itu al-lain namanya, atau al-lin. Ada lagi satu kata dalam Al-Quran yang juga lemah lembut, tapi maknanya kontradiktif, berbeda dengan makna al-lin, yaitu ad-dahnu. Lemah lembut juga, tapi lemah lembut yang disebut dengan ad-dahnu itu ada lemah lembut untuk menjilat, untuk mencari perhatian sehingga mendapat sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, itu ada dalam surah Al-Qalam ayat 9. Fala tuti'il mukadzibin ayat 8. Waddu law tudhinu fayudhinun. Janganlah engkau mengikuti orang-orang atau manusia-manusia pendusta. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu bersikap lunak, bersikap lemah lembut, tapi lemah lembut kita itu lemah. Memang membuat kita lemah, sehingga ketika kita berlemah lembut kepada orang-orang pendusta tadi, kita akan mengikuti maunya dia dan mereka akan berlemah lembut kepada kita. Itu disebut dengan ad-dahnu. Nah, Rasulullah
bukan bersikap ad-dahnu. Rasulullah adalah manusia yang memiliki sifat al-lain, lin, manusia yang lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan rahmat Allah lah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka umatmu. Walaupun tafazzan ghalizal qalb, seandainya Muhammad engkau berlaku kasar. Nabi itu manusia yang paling lembut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, seorang sahabat datang kepada Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah balik bertanya, apakah Anda membaca Al-Quran? Kata sahabat tadi, bala ya ummul mukminin, saya membaca Al-Quran. Ya, saya baca Quran ya ummul mukminin. Maka kata beliau, inna khuluqahul Quran, sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Kalau Al-Quran melarang sesuatu, maka Rasulullah tidak melakukan itu. Kalau Al-Quran menganjurkan atau memerintahkan sesuatu, maka Rasulullah akan melakukan itu. Jika Al-Quran mengajarkan tentang kelembutan, maka Rasulullah akan menjadi manusia yang paling lembut, dan seterusnya. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali bahagian dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seandainya Rasulullah, bayangkan Rasulullah ketika masih dalam kondisi beliau di Mekah, di saat orang-orang Quraisy menekan habis Rasulullah, ditutup semua pintu dakwah Nabi, diembargo Rasulullah, umatnya disiksa, Rasulullah sendiri mendapat perlakuan yang tidak pantas. Rasulullah tidak menunjukkan perlawanan itu karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berdakwah dengan cara yang sangat baik. Kadang-kadang beliau masak makanan yang begitu banyak, diundanglah tokoh-tokoh Quraisy datang, walaupun kemudian nanti di penghujung acara Nabi akan mengingatkan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Teriak Abu Lahab, teriak Abu Jahal, apa ini penyebabnya engkau mengundang kami datang makan-makan? Ditolak. Karena apa? Karena mereka memang sebenarnya tidak menghendaki Rasulullah memimpin mereka. Selanjutnya Allah sampaikan kepada kita, fa'fu anhum. Sebenarnya ayat ini ingin mengatakan kepada kita, Muhammad, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lembut, salah satu sifat yang engkau jaga adalah fa'fu anhum. Jadilah manusia pemaaf. Maafkan kesalahan umatmu. Dan Rasulullah menunjukkan itu. Rasulullah adalah manusia yang paling pemaaf. Bayangkan Bapak Ibu, kita pernah dengar guru kita Ustaz Azhar menyampaikan kepada kita tentang sejarah hijrahnya Rasulullah ke Taif. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif pertama kali, harapan Nabi ketika nanti sampai di sana penduduk Taif bisa menerima Rasulullah dan bisa menerima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi harapan itu jauh, tidak sesuai dengan harapan. Justru kedatangan Nabi ditolak oleh penduduk Taif, dan ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya pun ditolak oleh mereka. Bahkan dalam sejarah kita baca, kita dengar Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Setelah beliau bersembunyi di balik bukit, lalu kemudian dengan perasaan yang sedih luar biasa, Rasulullah berjalan. Dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan, sahabat menyampaikan bahwa berjalannya Rasulullah dari bukit di mana beliau ditimpuk, dilempar oleh penduduk Taif, sampai ke Qarnul Manazil,
Ada satu tempat di dekat Taif, setelah kita dari Taif yang mungkin pernah berziarah ke Taif, ada satu tempat yang disebut dengan Qarnul Manazil. Itu satu tempat miqat, yang salah satu tempat miqat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dari bukit itu ke Qarnul Manazil ada sekitar kurang lebih 10 kilo. Rasulullah berjalan tanpa sadar. Dalam hadis itu disampaikan Rasulullah tidak menyadari dirinya karena kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah atas perlakuan penduduk Taif kepada beliau. Maka beliau berjalan tanpa sadar sampai ke Qarnul Manazil, yang hari ini masjidnya sudah mewah. Di situ beliau lelah, di situ beliau capek, beliau sadar, baru sadar bahwa beliau sudah sampai di satu tempat yang disebut dengan Qarnul Manazil. Berbaring beliau di situ. Berbaring di situ menengadahkan pandangannya ke langit. Dia melihat awan yang selalu mengikuti Nabi. Dia lihat ke atas dan bercucuran air mata. Dari situ kemudian muncul malaikat Jibril. Ya Muhammad, Allah mengirimkan salam kepadamu. Dan Allah mengutus malaikat gunung kepadamu. Silahkan Muhammad, perintahkan dia untuk melakukan apa saja untuk penduduk Taif. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, Allah sudah mengizinkan aku melakukan apa saja yang engkau perintahkan untuk penduduk Taif. Jika engkau perintahkan sekarang aku untuk mengangkat 2 gunung besar itu yang ada di sekitar Taif, maka aku akan angkat dan aku akan timpakan ke penduduk Taif. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bal, nih bahasanya Rasulullah. Manusia yang sudah terzalimi luar biasa, tapi dengan kelembutan hatinya dan sayangnya kepada umatnya, jawabannya indah sekali. Kata beliau, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wala yusyrik bihi syai'a. Aku berharap, kata Nabi, Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi orang Taif tadi yang zalim kepada Nabi, yang melempari Rasulullah, yang menyakiti hati Rasulullah. Kata Nabi, aku berharap kepada Allah, Allah akan keluarkan dari sulbi-sulbi mereka anak cucu yang beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Coba kalau Rasulullah tidak memiliki kelembutan hati, dia cukup bilang timpakan penduduk Taif, habis penduduk Taif. Mungkin hari ini itu adalah menjadi salah satu tempat yang sulit kita datangi karena sudah ditimpakan bukit atau gunung oleh malaikat yang diperintahkan Allah untuk menghukum penduduk Taif. Tapi Rasulullah dengan kelembutan hatinya, beliau mengatakan, bahkan aku mohon kepada Allah agar dari sulbi-sulbi mereka keluar manusia-manusia yang taat beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Masya Allah. Maka karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi salah satu hal yang mungkin cara kita untuk melatih hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang penyayang, menjadi manusia pemaaf. Nah, ini yang susah. Kita minta maaf atas salah kita paling gampang, tapi memaafkan kesalahan orang lain ini yang berat. Ada dendam kita, ada dengki kita, ada iri kita. Yang jadi masalah, saudara kita senang, kita sakit. Saudara kita sakit, kita yang senang. Tetangga beli sofa, kok kita yang sakit pantatnya. Tetangga beli mobil, kita yang pusing. Kenapa? Hati kita, itu artinya hati kita nggak lembut. Hati kita nggak pemaaf. Pemaaf itu bukan saja mengamalkan kesalahan orang lain, tapi bisa menerima kondisi apapun dan selalu bersikap positif. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Kemudian Allah sampaikan wastaghfir lahum. Nah, ini juga mohonkanlah ampun kepada umatmu.
Jadi salah satu yang menyebabkan hati kita menjadi hati yang lembut, bukan hati lembut yang tadi ya Pak. Jadi hati lembut itu dalam bahasa Arab yang dimaksud di sini adalah al-lin atau al-lain, bukan ad-dahnu ya. Ad-dahnu tadi dia lembut juga, tapi lembut untuk menjilat, itu nggak boleh. Tapi lembutan yang diminta di sini adalah kelembutan untuk mempengaruhi orang lain, untuk bisa bersikap baik, dan kita bisa bersikap baik kepada orang lain. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampun umatku, mintakanlah ampun saudara-saudaramu. Nah ini yang kita lupa juga sebagai umat Rasulullah. Kita lebih fokus berdoa untuk diri kita, sehingga kita lupa untuk berdoa untuk saudara kita. Makanya kalau kita perhatikan bahwa Bapak kita kalau kita sholat Jumat, salah satu rukun khutbah itu adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kalau itu tidak dibaca, kurang rukunnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau itu nggak dibaca, tidak mendoakan kaum muslimin dan muslimat, bisa diganti dengan sholat zuhur. Nah itu kan satu isyarat buat kita bahwa ternyata mendoakan saudara kita orang mukmin itu, baik mendoakan pengampunan kepada mereka atau mendoakan hal-hal yang baik terhadap mereka, itu sebuah keanjuran dari Allah dan Rasulnya. Dan ini salah satu yang menyebabkan Rasulullah menjadi manusia yang paling lembut, karena beliau adalah orang yang selalu memohonkan ampun kepada umatnya. Dan yang ketiga, ini ada satu hadis Rasulullah SAW. Ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak walaka bimithli, rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu. Kita berdoa, saudara kita nggak tahu, tapi saudara doa kita doa kebaikan tentunya, bukan doa keburukan. Kalau ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah untuk saudaranya, untuk sahabatnya, untuk orang lain, bizahril ghaib, orang itu nggak tahu kalau kita doakan dia kebaikan, maka kata Rasulullah SAW, qala al malak walaka bimithli, maka para malaikat mendoakan kepada Allah untuk kita yang mendoakan saudara kita, doa yang sama untuk saudara kita. Bahkan dalam sebuah hadis akan mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dia doakan untuk saudaranya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa jangan pernah mendoakan keburukan orang lain, karena jika itu ditolak oleh Allah, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Nah, ini sifat yang kedua yang menyebabkan Rasulullah menjadi pribadi yang sangat memiliki kelembutan. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Rasulullah dalam keputusan-keputusan kecil ataupun besar, apalagi yang besar, pasti bermusyawarah dengan sahabatnya. Beliau pasti mengajak sahabat-sahabatnya untuk kemudian bermusyawarah, membicarakan banyak hal, baik yang terkait dengan lingkungannya maupun sampai hal-hal besar seperti peperangan misalnya. Satu contoh, ketika Rasulullah sampai di medan perang Badar, Rasulullah berhenti di satu wadin itu satu lembah yang di situ ada mata air, Pak. Ada sumber air lah intinya, ada sumber air. Berhenti Rasulullah SAW. Sahabat sudah berhenti. Tapi kemudian datang satu sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kita berhenti di sini karena memang perintah dari Allah, atau ini adalah bahagian dari strategi perang Rasulullah? Rasulullah jawab, kita berhenti di sini karena ini bahagian dari strategi perang. Begitu sahabat dengar itu, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, boleh tidak saya mengusulkan sesuatu? Kata Nabi, silahkan. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, sebaiknya kita tidak berhenti di sini,
kita berhenti di batas tempat yang paling dekat dengan musuh kita. Kita cari sumber air yang paling dekat dengan musuh kita, lalu kita keringkan sumber airnya. Rasulullah kemudian diam sejenak lalu mengatakan, baik, kita menuju ke sumber air yang paling dekat dengan musuh kita. Nah, itu strateginya. Datanglah Rasulullah dengan sahabatnya, dikeringkan semua sumber air yang dekat-dekat dengan pasukan Quraisy saat itu. Ditanya sama Nabi, tujuannya apa? Kata Rasulullah, kalau kita keringkan sumber airnya, mereka nanti kehausan, mereka nggak punya air. Kita punya stok air yang banyak ya Rasulullah. Maka ini adalah tempat terakhir nanti yang menjadi tempat kita beristirahat. Berangkatlah Rasulullah dengan sahabatnya, dikeringkan semua sumber air yang dekat ke wilayah musuh. Sampai akhirnya beliau ada pada posisi yang sangat aman dengan sumber air yang banyak, karena di belakang Nabi sumber airnya nggak ada yang kering. Nah, ini salah satu strategi perang Nabi pada saat perang Badar, sehingga kaum Quraisy saat itu juga kalang kabut karena kehabisan air. Nah, itu dari siapa? Itu usul dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kedua, satu contoh misalnya, ketika Rasulullah ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh pertama kali dengan membawa sahabatnya ribuan orang, sampai di batas Mekah ditahan oleh kaum Quraisy. Rasulullah tidak boleh masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kemana Rasulullah? Beliau beristirahat di satu tempat yang kita kenal dengan Hudaybiyah. Hudaybiyah ini juga salah satu tempat yang menjadi miqat, menjadi awal kita bisa menjadikan miqat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Istirahat beliau di situ dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana jika kita hadir di sini, kita kemudian menyerang kaum Quraisy dan penduduk Mekah? Sahabat sudah sepakat, baik Rasulullah, kita siapkan alat perang, kita siap-siap untuk menyerang kaum Quraisy. Tiba-tiba Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa tujuan kita ke sini? Kata Rasulullah, tujuan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kata Abu Bakar, kalau begitu ya Rasulullah, kita kembali ke Madinah. Tujuan kita bukan berperang, tujuan kita datang kemari untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena itu ya Rasulullah, sebaiknya kita kembali ke Madinah. Rasulullah tidak serta-merta mengatakan nggak boleh, saya Nabi, saya utusan Allah, kalian yang harus turut sama saya. Enggak. Tapi bermusyawarah dengan sahabatnya, didengarkan pendapat sahabatnya, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah untuk kemudian itu justru adalah pendapat sahabatnya. Salah satu yang lain adalah perang Khandaq. Para sahabat bingung bagaimana menghadapi pasukan musuh yang begitu luar biasa. Maka datanglah sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali lubang? Makanya disebut dengan perang Khandaq, Pak. Digali lubang yang kalau mereka masuk ke situ, kalau mereka menyerang kita dari arah lubang-lubang itu, maka musuh-musuh kita akan terprosok masuk ke dalam lubang itu. Nabi katakan, bala, ayo kita gali lubang. Gali lubang lagi. Jadi hampir setiap keputusan-keputusan yang diambil Rasulullah, apalagi terkait dengan keputusan keputusan besar, peperangan dan yang lainnya, itu pasti menerima atau meminta pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir dari sifat Rasulullah, jika dia sudah memaafkan sahabatnya, menyebabkan dia menjadi hatinya lebih lembut terhadap umatnya. Kemudian dia menjadi orang yang selalu mendoakan kebaikan kepada umatnya, memohonkan ampun kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka yang terakhir, kalau engkau sudah mengambil satu keputusan, faiza azamta, kalau engkau sudah berbulat tekad dengan satu keputusan, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah engkau
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah mempersiapkan semuanya, kita sudah bersepakat semuanya, maka setelah kesepakatan itu diambil, kita serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang ngatur itu barang jalan atau tidak. Kita sudah berusaha, maka di penghujung dari semuanya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan atau memiliki atau yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita umatnya Rasulullah dengan ayat ini sesungguhnya nasihat buat kita semuanya. Salah satu sifat utama bagi seorang mukmin itu adalah kelembutan hati. Bayangkan Rasulullah dicaci maki oleh sahabatnya. Kita pernah mendengar misalnya seorang buta yang kemudian disuapi oleh Nabi. Setiap pagi beliau datang kepada orang buta itu disuapi dengan cara yang paling lembut. Tapi di sisi lain, si orang buta ini tidak pernah berhenti mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Rasulullah. Tapi hati Rasulullah tetap tenang, dia haluskan makanan itu dengan tangannya, lalu disuapkan kepada si buta tadi yang selalu menghina Nabi. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah. Amalan apa yang paling sering dilakukan Rasulullah? Kata Aisyah, salah satu yang dilakukan Rasulullah adalah memberi makan seorang buta Yahudi yang ada di pinggir pasar di kota Madinah. Maka kata Abu Bakar, saya yang akan meneruskan itu. Datang Abu Bakar ke sana, disuapin orang buta itu. Tapi orang buta itu kemudian melepehkan, dia buang makanan itu dari mulutnya. Kata orang buta itu, bukan caranya orang yang menyuapin saya kemarin seperti ini. Kata Abu Bakar, bagaimana cara dia menyuapi engkau? Kata orang buta tadi, dia menghaluskan dulu makanannya dengan tangannya, baru dia suapkan ke mulut saya, sehingga saya tidak kesulitan untuk mengunyah. Mungkin sudah nggak punya gigi, Pak. Mungkin sudah ompong kali ya. Jadi disuapin kepada orang buta tadi. Tapi di samping dia bicara seperti itu, ternyata si buta ini mencaci maki Rasulullah, melaknat Nabi. Muhammad itu pengkhianat, Muhammad itu jahat, macam-macam. Muhammad itu terlaknat. Abu Bakar kaget. Wah, ini orang kerjanya melaknat Nabi, tapi kok Rasulullah masih terus menyuapin. Nangis Abu Bakar. Ya Allah ya Rasulullah, sebegitu lembutnya hatimu sehingga orang yang mencaci maki engkau saja masih bisa engkau suapin dengan cara yang paling baik, dan orang itu tidak pernah merasakan disakiti. Maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang tadi, apakah engkau tahu kondisi orang itu sekarang? Kata si buta tadi, nggak tahu, saya nggak tahu dia kemana. Sudah beberapa hari ini dia tidak datang menyuapi saya. Kata Abu Bakar, orang yang suka menyuapi engkau sekarang sudah tidak ada. Dia sudah meninggal. Dan orang yang engkau caci maki itu, orang yang engkau cintai itu, orang yang engkau benci itu, orang yang engkau laknat itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah manusia yang datang setiap hari menyuapi engkau makanan dengan cara yang paling baik. Maka saat itu kemudian si buta tadi menangis dan meminta maaf kepada Abu Bakar. Karena itu kemudian dia menjadi Islam. Apa kemudian Nabi datang pada saat dia sedang kelaparan? Lu kalau gua suapin beriman ya, kalau nggak mau beriman gua nggak suapin. Enggak. Tapi terus disuapin dengan cara akhlak beliau yang luar biasa. Tetangganya jahatnya seperti apa? Setiap Nabi berangkat ke masjid dilempari pakai batu. Bahkan dalam satu riwayat dilempari dengan kotoran binatang. Atau kalau enggak, ditaruh kotoran binatang di depan rumah Rasulullah. Ketika keluar diinjak sama Nabi, dibersihkan lagi sama Rasulullah. Beberapa hari sakit, Rasulullah kebingungan, ini orang mana yang nimpukin saya? Mana yang naruh kotoran di pintu rumah saya? Oh, ternyata sakit. Dikunjungi sama Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang paling jahat kepada Nabi diperlakukan dengan sangat baik. Datanglah beliau ke sana.
Dikunjunginlah rumahnya. Kaget si wanita Yahudi yang jahat tadi. Kata si wanita tadi, kenapa kamu tahu saya sakit? Kata Rasulullah, iya, karena sudah 3 hari nggak ada yang nimpukin saya, nggak ada yang naruh kotoran di depan rumah saya, maka saya kira Anda sakit, makanya saya datang ke rumah Anda menjenguk Anda. Si Yahudi ini kagum luar biasa. Ini orang udah dijahatin kayak apa, tapi dia masih lembut hatinya. Justru dia orang pertama yang mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan akhlak itu pula si Yahudi tadi masuk Islam. Dan banyak lagi kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disampaikan oleh guru kita, yang tidak dengan mengajak beriman kepada Allah, tidak, tapi dengan akhlakul karimah. Maka karena itu tidak salah ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini kepada umatku untuk memperbaiki akhlak manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu menjaga hati kita, melembutkan hati kita dengan cara-cara terbaik yang Allah ajarkan dan Rasulnya, menjadi manusia-manusia pemaaf, manusia-manusia yang senantiasa mendoakan kebaikan dan memohonkan ampun saudara-saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kita doakan mereka, kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Karena itu kan doanya yang dalam Al-Quran itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang sangat baik kita ulang-ulang di akhir setelah kita sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan juga kepada saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman dari kami. Fala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau hadirkan di hati kami kebencian terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Lil ladziina amanu, lil ladziina amanu, apalagi Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkaulah yang maha penyayang lagi engkaulah yang maha pemaaf lagi maha penyayang. Nah, ini doa-doa yang kita lantungkan untuk saudara-saudara kita agar senantiasa kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah, menjadi manusia-manusia yang lebih baik, umat Rasulullah yang senantiasa menjadi umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan jazaa. Ustaz, pencerahannya pada pagi hari ini yaitu membahas bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu Rasulullah memiliki hati yang lembut. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah dengan menjadi diri pribadi yang memaafkan. Lalu juga kedua, kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang seiman, baik secara terang-terangan apalagi secara sembunyi-sembunyi, betul Ustaz ya. Lalu yang ketiga, Rasulullah selalu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat, mungkin masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Oh cukup Ustaz, sudah jelas Ustaz. Mungkin rasa kangen aja yang belum terobati nih Ustaz. Mungkin Ustaz jangan langsung pulang dulu Ustaz ya. Hadirin dan hadirat, karena mungkin juga sudah selesai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji. Sehat. Masya Allah. Sini Pak Haji. Sehat mana aja Pak? Ya, saya jalan-jalan aja. Sehat tapi ya. Sehat Pak Haji, Masya Allah.